TCP/IP. Oke, sebuah jaringan definisinya adalah sebuah grup yang terhubung, ya, sebuah grup berarti ya. Grup itu bisa komputer, bisa printer, bisa handphone sekarang ini, ya, bisa perangkat IoT, ya, bisa server, bisa workstation, ya, bisa desktop, ya, bisa mainframe dan seterusnya. Yang mengkomunikasikan device-device tadi, ya, seperti komputer, printer dan yang lain-lain tadi, ya, itu kita sebut dengan jaringan. Ya. Jadi sebuah grup yang terhubung, yang mengkomunikasikan, yang menghubungkan, ya, device-device seperti komputer, device-device jaringan. Sebuah internet itu, ya, bisa dikatakan internet, ya, itu kalau jaringannya, ya, minimal ada dua, ya, minimal ada dua. Nah, sekarang kalau di asumsi kita adalah internet tidak hanya dua sekarang, ya, beribu-ribu, berjuta-juta, bahkan bermiliar-miliar jaringan. Ya. Jadi minimal dua itu sudah bisa dikatakan sebagai internet. Ya, dua jaringan atau lebih yang dapat, ya, menghubungkan, ya, jaringan satu dengan jaringan yang lain. Ini sudah kita masuk ke definisi, ya, sebuah internet. Ya. Kemudian, nah ini, ya, saat ini internet yang kita sebut dengan internet saat ini itu adalah, ya, komposisi dari, ya, mungkin ratusan, ya, namanya ini, ya, ratusan, kemudian ribuan atau bahkan miliaran, ya, jaringan-jaringan yang terhubung satu dengan yang lain. Nah, secara definisi dasar, internet itu satu, dua atau lebih jaringan itu sudah bisa dikatakan sebagai internet. Nah, tapi karena perkembangan dari jaringan ini sangat pesat, ya, oleh karena itu, ya, saat ini dua jaringan saja, ya, kira-kira tidak bisa kita katakan sebagai internet, ya. Maka internet yang saat ini kita alami, ya, di dunia ini, ya, adalah, ya, komposisi dari, ya, ratusan, ribuan, atau bahkan miliaran, ya, jaringan-jaringan yang terhubung satu dengan yang lain. Kemudian, secara individu, ya, secara personal, secara privat, ya, sebuah jaringan, ya, sebagai bagian dari sebuah organisasi, ya, misalnya pemerintahan, ya, sekolah, ya, kampus, ya, kemudian fasilitas penelitian, ya, kemudian perusahaan, ya, dan seterusnya, ya. Ini saat ini, ya, itu lebih dari 100 negara sudah menggunakan internet dan sudah terhubung satu dengan yang lain. Dari belahan bumi yang di bagian yang sana, gitu ya, sudah terhubung dengan belahan bumi yang lain. Ya. Jadi worldwide atau secara keseluruhan, ya, dari bumi yang bentuknya bulat itu sudah terhubung satu dengan yang lain. Nah, inilah yang kita sebut saat ini sebagai sebuah jaringan internet. Nah, kalau digambar seperti ini, ya, kalau digambar seperti ini kira-kira. Ya, sebentar. Oke. Ya. Misal kita ada di sini sekarang, ya, kita ada di sini, ya, kita ada di sini, ya, misalnya ya, kita berada di sini, di sebuah jaringan lokal di rumah kita, ya, kita terhubung dengan internet, ya, terhubung dengan belahan dunia yang berbeda, yang di sana, gitu ya, misalnya di Amerika, di Kanada, di Afrika dan seterusnya, ya, kita secara logika, ya, terhubung kemana sih kita ini, ya. Tentu saja terhubung dengan internet service provider, ya, yang kita berlangganan, ya, menarik kabel atau menarik fiber optik atau menarik jaringan nirkabel, ya, ke rumah kita, ya, ada gateway, ya, ada router misalnya di sini, ya, terhubung dengan ISP, ya, kita berlangganan, ISP terhubung dengan ISP yang lain. Nah, di sini, ya, hierarkinya adalah, ya, kita terhubung dengan regional ISP. Ya, regional ISP itu banyak, ya, macam-macam. Ya, di Surabaya saja banyak, ya. Ya, kalau yang korporasinya ini besar, ya, seperti Telkom dan Indosat. Ya, yang lain kan banyak. Ya, ada My Republik, ya, ada First Media, ya, ada Icon Plus, ya, dan lain-lain. Ini kita sebut dengan regional ISP yang langsung terhubung dengan jaringan lokal, ya, di rumah-rumah kita, ya, jaringan LAN.
Kemudian regional ISP ini ya terhubung dengan backbone ISP. Ya. Nah, backbone ISP ini punya infrastruktur yang namanya NAP, ya, Network Access Point, gitu ya, punya NAP. Ya, NAP ini terhubung satu dengan yang lain, ya, antara backbone ISP dengan backbone ISP yang lain. Ya, backbone ISP dengan backbone ISP yang lain. Nah, ini biasanya ada di skala nasional yang ini. Ya, ini nasional terhubung dengan internasional, ya. NAP terhubung dengan yang lain, ya. Terbentuklah jaringan ISP antar negara, ya, negara satu dengan negara yang lain. Nah, ini kalau terhubung satu dengan yang lain antar negara, maka terbentuklah jaringan yang sangat besar, global. Nah, itulah yang kita sebut dengan internet. Ya. Jadi ini nasional, ya, terhubung dengan internasional, ya. Di internasional juga begitu, ya. Di negara mereka ini menjadi nasional, ya. Kemudian di breakdown ke regional ISP, ya, baru masuk ke end user, ya, ke lokal atau LAN, ya, local area network di rumah-rumah, ya, di rumah-rumah, ya, di kantor, ya, di kafe dan seterusnya. Ya, kurang lebih begitu. Oke, silakan ditanyakan kalau ada yang tanya. Ya. Nah, untuk menghubungkan, ya, device jaringan satu dengan yang lain, ya, harus ada bahasanya, ya, bahasa komunikasinya, ya, supaya mengerti satu dengan yang lain bisa komunikasi, ya, aturan mainnya bagaimana, ya, urut-urutannya bagaimana. Nah, ini kita sebut dengan protokol. Ya. Nah, protokol itu punya standar. Ya. Standarnya harus begini, harus begitu, ya. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, ya. Ada aturannya. Nah, gitu ya. Nah, protokol ini kita definisikan sebagai sebuah aturan. Ya, aturan bagaimana ya device jaringan itu berkomunikasi satu dengan yang lain. Ya, sedemikian rupa sehingga ya komunikasi yang berjalan atau komunikasi yang berlangsung ya dari device satu dengan device yang lain ya karena ada standar ya komunikasi itu ya maka komunikasinya bisa lancar ya bisa kirim dan terima data ya apapun merek dari device jaringan itu ya yang terhubung satu dengan yang lain apapun vendornya ya karena punya protokol punya standar yang sama ya maka mereka sepakat untuk menggunakan bahasa atau protokol yang sama untuk berkomunikasi. Nah, gitu ya. Mereka setuju untuk menggunakan aturan yang sama. Ya, sama dengan kita loh ya. Di Indonesia, ya kita kemanapun, ya beda suku, beda pulau, ya beda apa namanya nih, beda apapun gitu ya. Punya bahasa daerah masing-masing, ya kita tidak mengerti bahasa daerahnya mereka, tapi kita punya ya bahasa nasional. Nah, bahasa nasional inilah ya kita asumsikan atau kita sinonimkan ya dengan protokol dan standar sehingga ya kita dari manapun, dari Surabaya, dari Madura, dari mana, dari Sunda, ya, dari Sasak, gitu ya, dan seterusnya, itu bisa berkomunikasi menggunakan bahasa atau protokol standar, yaitu bahasa Indonesia. Nah, sama dengan ini, ya, kita punya handphone, ya mereknya iPhone, punyanya Apple. Kita punya handphone mereknya Samsung, ya, menggunakan Android. Ada yang pakai Sony, Android misalnya dan seterusnya. Ada yang pakai Arduino, ya. Ada yang pakai Raspberry, ya. Ada yang pakai desktop, ya. Desktopnya macam-macam, ya. Perangkatnya, mereknya macam-macam. Tapi karena mereka setuju menggunakan protokol standar yang sama, ya, maka mereka bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Ya, mereka punya rule, punya aturan yang sama, ya, sehingga bisa berkomunikasi dengan lancar. Itu yang kita sebut dengan protokol dan standar. Nah, standar sendiri itu dibangun ya melalui sebuah kerjasama ya dari beberapa komite, ya beberapa organisasi. Ya ada komite, ya komite apa ya bahasa Indonesia-nya? Komite ya. Ya, kerjasama antara komite, ya forum, ya kemudian apa agen, ya pemerintahan, agen ini ya, agen regulasi, ya pemerintahan dan seterusnya. Nah, standar-standar inilah ya yang menaungi protokol. Nah, standar inilah yang apa namanya menaungi gitu ya, menaungi ya atau mengesahkan protokol komunikasi ya antara perangkat-perangkat jaringan yang macam-macam tadi mereknya ya. Macam-macam
vendornya, ya dan seterusnya. Nah, karena macam-macam itu, ya maka harus disepakatkan, ya protokol komunikasinya, disepakatkan aturan komunikasinya. Nah, supaya mengikat kesepakatan itu, ya dibuatlah sebuah standar, ya secara hukum, secara regulasi, ya standar ini dipakai untuk mengamankan aturan tadi, ya, supaya tidak ada yang bantah, gitu ya. Cisco itu perusahaan atau vendor jaringan yang paling besar, ya. Mereka bisa jadi punya peran yang sangat besar, tapi karena ada standar, dia tidak bisa komplain, ya. Ya, dia harus mengikuti standar ini, ya. Dan standar itu diikuti oleh semua orang, ya meskipun dia perusahaan jaringan yang besar, ya harus mengikuti standar ini, gitu ya. Karena ini adalah regulasi. Ya, itu adalah sebuah spesifikasi yang sudah melalui sebuah tes, ya sebuah pengukuran, ya sudah dites, ya sudah semua orang sudah mengakui bahwa kebenaran dari standar itu ya tidak bisa diragukan lagi. Ya. Ini adalah sebuah tes yang sudah dispesifikasikan, yang sudah dikhususkan, ya, yang berguna, ya, dan bagaimana internet ini bisa bekerja, ya, itu karena adanya standar dari internet tadi. Kemudian formalisasi dari regulasi, ya, itu harus mengikuti standar ini. Ya, jadi regulasi dari standar ini harus mengikat, gitu ya, mengikat dan menaungi, ya, baik secara hukum maupun secara regulasi, ya, sehingga tidak ada satu vendor pun yang membantahnya, meskipun dia vendor yang besar. Ya. Mereka harus mengikuti ya aturan main dari standar internet ini. Ya. Nah, sehingga ada prosedur yang harus diikuti, ya, yang diikuti, gitu ya. Prosedur yang harus diikuti sesuai dengan standar internet ini. Nah, spesifikasi ini, ya, ini dimulai dari mana? Ya, dari draft. Ya, jadi nanti kalau Anda punya protokol baru, ya, riset, gitu ya, Anda riset, ya, kemudian menemukan cara baru atau protokol baru. Nah, supaya jadi standar bagaimana? Ya, dimulai dulu dari draft yang ini. Ya, dimulai dari penulisan, ya seperti ini ya, seperti Anda kalau membuat tugas akhir atau membuat proposal, ya, Anda kan ngarang-ngarang dulu, ya, buat dulu draftnya, kan gitu ya. Nah, draft ini adalah dokumen yang berisi ya hasil kerja, ya, yang secara ya belum resmi, ya statusnya belum resmi, ya itu sudah mulai ditulis, ya tapi belum resmi, gitu ya, ya statusnya belum resmi. Nah, untuk menjadi resmi dia butuh waktu, ya untuk dites, ya sampai berapa ini, ya sampai 6 bulan, ya sampai 6 bulan. Kalau dalam 6 bulan itu tesnya sudah lolos, gitu ya, maka nanti statusnya akan naik, bukan lagi draft. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, jadi nanti kalau Anda ingin membuat sebuah standar, ya masuk sini dulu. Ya, dokumennya ditulis dulu dalam bentuk draft. Ya, belum resmi statusnya. Nah, supaya resmi gimana? Ya, dipropose. Nah, draftnya ini kita masukkan kita ajukan ya sebagai draft untuk standar. Nah, ini butuh waktu 6 bulan. Ya, butuh waktu 6 bulan dites, gitu ya. Ya, butuh waktu 6 bulan untuk melakukan testing. Banyak orang yang harus melakukan tes. Ya, biasanya kalau mau jadi standar dilepas ke internet, ya semua orang mencobanya, ya kadang-kadang menemukan bug, ya kalau menemukan bug harus diperbaiki lagi. Ya, sampai ya draft itu ya tidak ditemukan kecacatan, gitu ya. Ya, perfect, gitu ya. Begitu perfect, jadilah ya draft yang standar, gitu ya. Jadilah draft standar. Ya. Ini masih belum selesai nih, masih draft standar. Nah, dia butuh tes lagi ya sampai 4 bulan. Ya. Nah, kalau sudah lolos dari sini baru menjadi standar internet. Nah, kalau sudah masuk sini pasti Anda nanti terkenal. Ya. Kalau sudah masuk sini. Ya. Penemu dari protokol yang distandarisasikan oleh protokol internetnya sudah standar. Ya. Pasti terkenal nanti Anda. Ya. Kira-kira gitu ya. Nah, kalau sudah menjadi internet standar, jadi sejarah. Nah, ini jadi orang terkenal nanti Anda. Ya, HTTP, ya port 80 itu HTTP itu melalui proses seperti ini dulu. Ya, FTP
melalui proses seperti ini, ya, dan seterusnya. Oke, kira-kira gitu ya. Kalau ada yang tanyakan silakan langsung di-interrupt. Ya. Kemudian level sekarang, ya, level status ya dari draft sampai menjadi internet standar ya dan masuk sejarah ya, itu ada 5 level dalam hal ini. Yang pertama adalah required. Ya, required berarti dibutuhkan gitu ya. Ya. Jadi ada sebuah mekanisme, ada prosedur ya yang dibutuhkan oleh masyarakat ya di dalam mengkomunikasikan sesuatu ya melalui jaringan internet. Jadi butuh protokol baru misalnya, ini required. Ya, yang kedua adalah recommended, ya, direkomendasikan. Ini wajib kalau direkomendasikan. Yang ketiga adalah elective, dipilih. Ya. Jadi ada yang dibutuhkan, ada yang direkomendasikan, ada yang dipilih, ada yang ya, penggunaannya secara terbatas. Biasanya kalau yang seperti ini ya dipakai untuk kondisi-kondisi tertentu, untuk militer, ya, untuk penelitian di bidang nuklir ya, dan seterusnya. Kemudian yang kelima adalah tidak direkomendasikan. Kalau yang ini biasanya ya dari draft itu ya ditemukan kecacatan ya sampai 6 bulan ya misalnya ya belum bisa diperbaiki, nah itu tidak direkomendasikan untuk diteruskan menjadi standar internet. Ya, jadi total ada 5 ini. Ya. Catatan ya. Dari standarisasi tadi dan 5 level tadi ya dokumentasinya itu dicatat di sini ya RFC. Ya. RFC itu request for comment. Ya. Jadi semua standar protokol di internet itu semuanya punya dokumen. Ya. Semuanya punya catatan, ya, semuanya punya white paper-nya, ya, dokumen, gitu ya. Seperti Anda punya judul TA, nanti kalau sudah dikerjakan, diuji, ya, lulus, ya, ada dokumen buku TA, nah seperti itu. Nah, dokumen dari standar internet itu namanya ini RFC, ya, request for comment. HTTP punya RFC-nya, ya. FTP punya RFC-nya, nanti silakan di googling. RFC dari HTTP nanti keluar. Nah, itu biasanya ya formatnya dalam teks atau PDF. Ya, jadi tidak ada gambarnya, semuanya teks. Ya. Aturan main dari protokol itu, ya standar itu semuanya lengkap ditulis di dokumen RFC. Nanti silakan di googling, ya, dicoba. Ada di sini. Ya. Kemudian Maaf Pak, atau ya ada yang tanyakan, silakan. Itu Pak, slide-nya stuck di slide 2. Yang mana? Share screen-nya Bapak nge-stuck di slide 2 Pak. Oh, belum belum. Iya. Belum bergerak. Iya, belum. Ini masih bisa dilihat nggak ini? Nah, udah bisa. Oh, ya berarti masih di sini tadi ya? Yang itu slide kedua. Oh, sudah banyak ini tadi. Sudah bergulir banyak. Ini dari sini ya? Ini nggak bergerak? Terakhir di mana? Di sini? Slide kedua, Pak. Ini? Nomor 2. Terakhir di objektif, Pak. Ya, objektif. Walah, itu ya. Tadi nggak ngomong. Ya, mungkin sudah bergerak 10 slide tadi. Oke, di-share saja lagi. Ini tadi oke ya, sudah ya. Definisi dari sejarah internet. Oke ya. Kemudian yang ini? Ya, hierarki dari internet. Ya. Tadi saya cerita lokal jaringan, kemudian regional ISP, ya. Ini gambarnya tadi ya. Ya. Regional ISP, ya, kemudian terhubung dengan backbone ISP, ya, backbone ISP dengan backbone ISP yang lain. Ini biasanya nasional, ya, terhubung dengan NIP, ya, terhubung ke negara yang lain, ya, terbentuklah ya, jaringan internet dari satu negara ke negara yang lain, ya, sehingga menjadi jaringan yang global, yang saat ini kita sebut dengan internet. Nah, bagaimana mereka bisa dikomunikasikan? Ya, padahal mereka punya perangkat jaringan, ya, yang macam-macam, ya, vendornya, mereknya macam-macam, ya. Nah, supaya bisa berkomunikasi satu dengan yang lain harus diatur, ya. Bahasanya, komunikasinya harus diatur, ya. Nah, itu namanya adalah protokol, ya. Nah, protokol ini harus dilegalisasikan, ya, kedudukannya, ya, dengan cara distandarkan, ya.
dengan cara standar ini maka secara regulasi ya protokol atau aturan berkomunikasi itu sudah aman gitu ya. Tidak ada satu vendor pun yang bisa ya mengklaim atau menggugat ya. Jadi semuanya harus mengikuti ya aturan atau standar dari protokol itu. Nah, standar itu dibangun oleh siapa? Ya, oleh komite, ya, oleh forum, ya, oleh agen, ya, regulasi pemerintahan, ya, secara bekerja sama satu dengan yang lain untuk membentuk standar, ya, supaya secara regulasi, secara hukum, ya, itu mengayomi ya protokol tadi. Nah, untuk membentuk protokol, ya, untuk membangun protokol itu ada step-stepnya, ya, mulai dari draft, ya, kemudian draft ini diusulkan, ya. Nah, selama pengusulan, ya, itu butuh waktu 6 bulan. Ya. Kalau masih ada kecacatan, maka harus diperbaiki, iterasi gitu ya, sampai 6 bulan. Nah, kalau sudah perfect, ya, tidak ada lagi yang diperbaiki, masuk ke fase draft standar. Ini butuh 4 bulan untuk dicek ya, untuk dites ya. Kalau lolos ya dalam 4 bulan jadilah ya standar internet. Nah, kalau sudah jadi standar jadi sejarah gitu ya. Nah, berhubungan dengan draft standar ini tadi ya ada 5 ya level ya yang berhubungan dengan standar tadi yang diatur oleh request for comment ya RFC. Ya, RFC itu request for comment ya. Ya. Levelnya apa saja? Ya, ada yang levelnya adalah require, ya dibutuhkan, ada yang atau diminta ya, atau dibutuhkan, kemudian ada yang direkomendasikan, dipilih, ya, atau penggunaan secara terbatas, misalnya dipakai untuk militer, ya, dipakai untuk misalnya penelitian di bidang nuklir, ya kan nggak semua orang harus pakai itu ya, ya untuk kebutuhan khusus, ya. Atau yang tidak direkomendasikan, ya. Jadi mulai dari draft sampai dengan internet standar, ya itu statusnya bisa dimulai dari dibutuhkan. Ya. Ada yang direkomendasikan, ada yang dipilih, ada yang digunakan untuk kebutuhan tertentu. Ya. Dan kalau tidak lolos, ya pastilah tidak direkomendasikan. Ya. Dokumen-dokumen dari standar tadi, ya standar protokol tadi diatur di RFC. Ya. Jadi dokumennya lengkap ada di request for comment. Nanti silakan dicoba. Ya, dicoba untuk mencari RFC HTTP, ya. RFC dari file transfer protokol, ya. Nanti keluar. Ya, ada nomornya. Ya, saya nggak hafal nomornya. Ya. Karena banyak, ya. HTTP itu RFC nomor berapa, ya. Kemudian misalnya HTTPS RFC nomor berapa, ya. DNS RFC nomor berapa. Itu dokumennya lengkap di situ. Ya. Bentuknya adalah file text, ya. Kita tidak akan menemukan ya, grafik di situ, pasti ada file text. Ya. Kalaupun berupa blok diagram, ya blok diagramnya dibangun dari ya, file text, ya dari teks. Oke. Kemudian, ya secara struktur organisasi, ya organisasi yang menangani ya masalah standarisasi ya protokol di internet, ya, itu melibatkan antara lain satu, ini ISOC, ya, Internet Society, ya. Internet Society, kemudian IAB, ya. IAB, gitu ya, Internet Architecture Board, ya. Kemudian IRTF, ya, ini Internet Research Task Force, ya. Jadi ini ada asosiasinya, ya, ada society-nya, kemudian ada board-nya, ya. Kemudian ada grup, ya, task force, ya, ada sekelompok orang, ya, yang memang tugasnya adalah ya riset di bidang internet. Namanya IRTF. Ada IANA, ya. Ini khusus untuk organisasi yang memiliki otoritas, ya, yang menentukan atau yang memberikan penomoran, ya, yang berhubungan dengan internet. Apa saja penomorannya? Satu, IP address. Dua, nomor port. Ya, nanti kita belajar IP address, nanti kita belajar nomor port. Ya. Yang ketiga, mau bertanya Pak. Iya silakan, AS number, ya. Saya apalagi? Saya sering melihat itu Internet Engineering Task Force Pak. Ya. Ya IETF. Kok ya. Di sini tidak ada. Belum keluar sebentar lagi. Ya. Oke. Ya, belum keluar. Ya, kemudian ICANN. Ya. Ini yang berhubungan dengan names. Ya, ini berarti hubungannya dengan domain. Ya, ini ya. Dengan names ya, domain name. Domain name kemudian kita rubah menjadi IP address atau sebaliknya IP address menjadi domain name. Ini yang mengatur adalah ICANN. Ya, kemudian ada NIC. Ya.
Network Information Center. Ya, jadi Information Center-nya ada di sini. Oke, sekarang, nah ini sekarang. Ya, nah ini tadi IETF ya, baru keluar ya sekarang. Ya. Nah ini strukturnya. Ya, secara administrasi, ya struktur organisasi menangani internet seperti ini. ISOC yang paling atas, yang ini tadi, Internet Society. Ya. Di bawahnya IAB, yang ini. Ya. Ada board-nya, ya. Ada ya kurang lebih board itu seperti SNAT gitu ya, SNAT-nya ya. SNAT dari arsitektur internet. Nah, di sini dibagi dua. Ya. Dibagi dua, ada IRTF dan IETF. Ya. IRTF yang ini tadi, ya Internet Research Task Force, kalau yang ini ya Internet Engineering Task Force. Ya, yang ini risetnya, yang ini engineering-nya. Yang ini meriset gitu ya, meriset atau meneliti, yang di sini adalah merekayasa, ya engineering-nya. Ya, ada di program studi rekayasa, berarti kan ya, ya rekayasa internet, ya kurang lebih ya, nanti pasti berhubungan dengan ini. Ya, kemudian IRSG, ya Internet Research ya Steering Group, berarti yang ini adalah forumnya, ya steering group, ya steering committee, yang ini steering group, yang ini Internet Engineering Steering Group. Nah ini ya. Nah di sini yang di riset itu ada riset group macam-macam. Ya, yang ini ada dibagi menjadi area-area. Ya, Internet Engineering Steering Group. Ya, ada area-area. Nah, area-area ini ya akan dibantu oleh working group. Ya, working group. Nah, atas kerja dari riset group, working group inilah ya maka lahir standar protokol internet yang saat ini ada. Ya. Nomor portnya ya kalau kita klasifikasikan ya standar protokol internet yang sering kita jumpai ya well known port ya itu nomor portnya adalah 0 sampai 1023. Total ada 1024. Ya, nomor port 0 sampai 1023. Contoh 80 HTTP, 21 FTP, 53 DNS. Ya, gitu ya. Kemudian 23 Telnet, 22 SSH, macam-macam gitu ya. Nanti kita pelajari satu persatu. Nah, secara organisasi seperti ini. Oke, ada yang tanyakan, Mas? Oke, sudah keluar ini? ITF-nya sudah keluar ya, Mas ya? Halo? Tadi siapa yang nanya? Halo, Saya, halo. Pak. Ya, Saya, Pak. sudah keluar ya, Mas ya, ITF-nya Iya, di sini ya. Ya. Jadi dibagi dua, ya bidang riset dan bidang engineering. Ya, ada yang meneliti, ada yang merekayasa. Nah, itu ya. Yang meneliti namanya ya organisasinya namanya adalah steering committee-nya namanya adalah ya, Internet Research ya Steering Group. Yang meneliti Internet Engineering ya Steering Group. Ya, ini kan Internet Engineering Task Force. Nah, gitu ya. Nah, IRSG ini ya siapa yang bekerja Research Group? Ya, kalau IRSG itu worldwide ya mendunia. Maka dibagi menjadi area-area ya. Nasional, internasional, kemudian Pasifik, ya. Kemudian nasional, ya. Kemudian regional, ya. Baru masuk ke working group. Biasanya, ya, ini per negara biasanya. Kalau di Indonesia yang menangani adalah Kominfo. Ya, di Kominfo itu ada yang masuk ke research group di IRSG, ada yang masuk ke ISG atau di working group. Saya pernah masuk di sini tahun 2011 ya, di working group ya pada waktu itu diundang Pak Titon ya, masuk di working group network security ya. Tapi nggak lama setelah itu saya keluar ya karena banyak agendanya ya. Di sini kan juga banyak harus mengajar ya. Oke, kira-kira begitu. Ini yang berhubungan dengan internet ya. Sebelum saya pindah ke standar ya model protokol ya 7 layer maupun 4 layer. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak saya ganti topik. Ya, ini sekilas tentang internet saya kira sudah cukup. Ada yang tanyakan? Yang ini apakah ada yang tanyakan? Yang ini tapi nggak keluar ya gambarnya ya. Ya, yang ini cukup ya, tahu ya ini ya, kira-kira sekilas. Oke, sekarang saya ganti topiknya. Ada pertanyaan nggak? Masih belum. Oke ya, masih gampang ya. Oke, saya teruskan sekarang.
Apakah ini bisa dilihat? Yang ini apakah bisa dilihat? Ini belum? Belum, Pak. Oh, belum ya. Nah, saya share lagi berarti. Belum, Pak. Ini sudah terlihat apa belum? Sudah terlihat, Pak. Sudah ya. Coba saya slideshow ya. Saya slideshow. Masih terlihat? Oke. Ini sudah Masih ganti stuck, Pak. di slide? Belum ganti. Belum Belum ganti ganti. slide. Oh, slideshow nggak mau berarti. Oke. Ya, gini aja kalau begitu. Oke, sasaran yang kita pelajari ya untuk protokol, ya standar protokol OSI model dan TCP/IP model. Ya. Ya. Sasarannya kita belajar ini adalah satu, ya, untuk mempelajari ya ide di balik komunikasi data ya antara device jaringan satu dengan device jaringan yang lain. Ya. Ya, ide di balik itu adalah berdasarkan ya lapisan atau layer. Nah, ini tidak langsung komunikasi begitu saja, ya, tapi melalui beberapa layer. Ya, ada 2 model yang ada saat ini. Ya, sebelum TCP/IP modelnya adalah model OSI, ya, ada 7 layer. Ya, karena layernya ada 7, ya, proses komunikasinya ya, lambat, ya, karena melalui 7 layer itu. Kemudian disederhanakan menjadi 4 layer, namanya adalah TCP/IP model. Ini bertahan sampai sekarang. Ya. Sekarang kita menggunakan yang ini, TCP/IP model. Kemudian yang kelima adalah bagaimana ya fungsi dari masing-masing layer ya di TCP/IP model ini. Dan ada beberapa contohnya. Kemudian yang terakhir adalah pengalamatan yang digunakan di beberapa layer ya, yang ada di model TCP/IP. Ya. Pengalamannya antara lain adalah satu, pengalamatan fisik atau MAC address. Yang kedua, pengalamatan logical ya, atau logical address yang kita sebut dengan IP address. Ya, kemudian yang ketiga adalah pengalamatan protokol itu sendiri yang biasa kita sebut dengan nomor port atau port number. Ya. Kemudian yang keempat adalah pengalamatan di layer aplikasi, tapi ini jarang kita jumpai. Yang sering kita jumpai 3 ini. Ya. Alamat fisik, MAC address, IP address, dan nomor port. Ya. Kalau nanti kita berhubungan dengan routing, ya, routing antar ISP, ya, nanti kita akan menjumpai lagi ya, penomoran yang lain, yaitu nomor AS atau AS number, Autonomous System Number. Ya, ya sementara diserap dulu, ya, nanti secara detail kita perlahan-lahan ya, mempelajarinya. Oke. Protokol, apa itu protokol? Ya, protokol ini dibutuhkan ketika ada 2 entitas atau 2 perangkat jaringan ya untuk berkomunikasi. Ya, jadi protokol ini sangat penting ya karena dibutuhkan ketika berkomunikasi. Ya, ketika berkomunikasi itu ternyata tidak sederhana. Ya, tidak sederhana. Ya. Kenapa menjadi tidak sederhana? Ya. Ya, tidak sederhana karena ya ini bukan manusia, ya bukan orang gitu ya. Ini adalah mesin, ya. Ya, mesin perlu perlakuan, ya. Perlakuannya, ya, itu ternyata tidak sederhana, ya, membutuhkan beberapa prosedur, ya, untuk mengkomunikasikan mesin satu dengan mesin yang lain. Nah, prosedur ini yang kita sebut dengan protokol, ya, itu diatur dalam, ya, mekanismenya diatur dalam layering atau lapisan. Nah, butuh beberapa layer dalam hal ini. Gitu ya. Sehingga dalam hal ini ya mungkin kita ya pasti membutuhkan beberapa protokol ya, kemudian protokol ini bisa jadi ya jumlah layernya nggak sama ya, ada yang punya layer jumlah layernya ada 4, ada yang 3 dan seterusnya. Nah, ini harus diatur, distandarkan gitu ya, ini harus diatur dan distandarkan. Untuk penggunaan skenario dalam berkomunikasi, ya, maka harus ada peran dari protokol itu. Ya. Nah, peran itu diatur oleh masing-masing lapis, masing-masing layer tadi, ya, supaya bisa dieksekusi atau bisa dimengerti, ya,
oleh masing-masing device yang sedang berkomunikasi. Ya. Ini ada 2 contoh dalam hal ini, ya. Contoh yang sederhana, ya, untuk mengilustrasikan ya bagaimana konsep ya lapisan atau konsep layering ini ya berjalan. Ya, ini analoginya. Ini contoh pertama. Ya. Ini misalnya ada 2 orang, ya, Maria dan N. Ya. Ini masih kelihatan ini slide-nya. Oke. Halo? Terlihat, Pak. Oke. Ada 2 orang. Terlihat, Pak. Oke. Ada 2 orang sahabat, ya, Maria dan N. Ya, ternyata mereka bertetangga, ya, bersebelahan rumahnya. Ya. Mereka banyak komunikasi, ya, Maria dan N ini. Ya. Tapi ada masalah di sini. Maria ini hanya bisa berkomunikasi dalam bahasa Spanyol. Ya, sedangkan N hanya bisa mengerti bahasa Inggris. Dia hanya bisa komunikasi dengan bahasa Inggris. Nah, bagaimana caranya? Ya, 2 orang ini yang punya banyak ide untuk berkomunikasi, ya, mereka tidak punya kemampuan untuk mengerti bahasa dari lawan komunikasinya. Dia hanya bisa bahasa Spanyol, ini hanya bisa bahasa Inggris. Nah, gimana caranya? Ya, pasti di benak kita butuh pihak ketiga. Nah, entah pihak ketiga itu ya orang atau manusia, entah berupa mesin, ya, mesin penerjemah, gitu kan ya. Nah, kemudian ya mereka punya ide ya untuk bisa berkomunikasi, ya mereka punya ide menggunakan bahasa isyarat. Nah, ini sign language. Ya, mereka pakai bahasa isyarat. Ya gitu ya. Bahasa isyarat, ya. Dengan menggunakan bahasa isyarat itu, ya maka N dan Maria ya bisa berkomunikasi, ya meskipun ya tidak leluasa ketika dia berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang dia mengerti. Nah, untuk itu ya ada berapa layer kalau dia menggunakan bahasa isyarat? Ada 1 layer langsung komunikasinya. Ya, tapi komunikasinya ya tentu saja nggak lancar kan pakai bahasa isyarat kan nggak enak bahasa isyarat. Selama bahasa isyarat itu dimengerti antara Maria dan N, ya komunikasinya masih bisa berlangsung, nggak ada masalah, gitu ya. Dia pakai bahasa isyarat. Ya. Nah, contoh yang kedua, ya kita asumsikan sekarang, ya salah satu dari mereka pindah rumah. Nah ini, N ini pindah ke kota lain, ya mungkin karena pekerjaan atau mengikuti keluarganya dan seterusnya. Ya. Karena N ini pindah ke kota yang lain, ya maka ya otomatis dia tidak bisa komunikasi secara langsung ya, dengan Maria. Ya. Maka apa yang harus dilakukan oleh Maria dan N ini ya supaya mereka masih tetap bisa berkomunikasi meskipun N ada di kota yang lain. Ya. Maka ya mereka butuh beberapa mesin. Nah, dalam hal ini ada dua mesin translator, ya, mesin penerjemah. Ya. Mesin yang pertama adalah ya menerjemahkan menerjemahkan message ya dalam bahasa Inggris ya menjadi kode rahasia. Jadi dokumen yang berupa atau message yang berupa bahasa Inggris ini ya diterjemahkan menjadi kode rahasia. Ya, dan sebaliknya kode rahasia ya, diterjemahkan lagi menjadi bahasa Inggris. Itu mesin yang pertama. Mesin yang kedua ya menerjemahkan ya message atau pesan dalam bahasa Spanyol ke kode rahasia. Dan sebaliknya, kode rahasia ya dikembalikan lagi ke message berupa bahasa Spanyol. Ya, sehingga ya komunikasi antara N dan Maria sekarang ini ya karena pindah kota tadi ya tidak lagi 1 layer seperti ini ya, maka dia butuh 3 layer. Nah, seperti ini. Ya, butuh 3 layer. Ya. Layer yang pertama ada yang layer pertama dulu ya. Layer yang pertama adalah ya layer yang berupa transportasi. Ya, layer yang berupa bagaimana cara ya pesan itu bisa disampaikan. Maka dia butuh misalnya kantor pos. Ya, dia butuh kantor pos untuk ya mentransportasikan ya atau membawa ya pesan itu dari satu kota ke kota yang lain. Dalam hal ini ya antara N dan Maria. Layer yang kedua adalah mesin tadi, mesin translator. Ya, di sisi Maria, ya
karena Maria ini hanya bisa bahasa Spanyol, maka mesin translatornya adalah ya, yang bisa merubah message dalam bahasa Spanyol ke kode rahasia. Ya, dan sebaliknya, dari kode rahasia menjadi bahasa Spanyol lagi. Di sisi N, ya sebaliknya. Mesin translatornya merubah message menjadi kode rahasia, dan sebaliknya kode rahasia menjadi bahasa Inggris. Nah, dengan mesin inilah, ya, Maria dan N bisa berkomunikasi. Misal, ya, Maria ingin menyampaikan informasi ya ke N, ya, dia tulis di sini. Dia tulis dalam berupa pesan, pesannya diberikan ke translator, oleh translator ya menjadi kode rahasia. Kode rahasia ini dikirim oleh Pak Pos. Ini kode rahasia. Nah, supaya bisa dimengerti oleh N, masukkan ke translator. Oleh translator, kode rahasia dirubah menjadi bahasa Inggris. Ya, N mengerti. Nah, dalam hal ini dia butuh komunikasinya butuh 3 layer. Ya, sekarang menjadi kompleks. Ya, tidak sederhana seperti ini. Ya, gitu kan ya. Nah, karena mereka berjauhan sehingga butuh ya prosedur atau mekanisme ya dari 1 layer menjadi 3 layer. Nah, analogi inilah yang dipakai oleh komunikasi data ya di jaringan internet, di jaringan komputer, ya, sehingga lahirlah ya model yang pertama ya yang dikeluarkan di tahun 47 ya yang mengeluarkan sebuah organisasi namanya ISO ya International Standard Organization ya. Nah, nama modelnya adalah OSI ya, jangan sampai kebalik loh ya. ISO itu organisasinya ya, organisasi yang mengeluarkan ya standar itu ya. Nah, standarnya namanya adalah OSI ya, Open System Interconnection. Ya, ini diterapkan di tahun 70-an. Ya, diterapkan tahun 70-an. Nah, sekarang kita masuk ke model OSI ya, layer. Ya. Konsepnya sama dengan ini, ya, layering. Ya. ISO itu organisasinya, OSI adalah modelnya, produknya. Nah, OSI ya itu dikenalkan ya 7 layer, totalnya seperti ini. Ya. Ada 7 layer, mulai dari layer 1 sampai layer 7 ini namanya. Ya, physical layer, detailing layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Nah, kalau digambar ya, digambar peer-to-peer, ya end-to-end, seperti ini jadinya. Ya. Layer fisik dihubungkan dengan media transmisi. Ya, ini ya, layer fisik dihubungkan dengan media transmisi. Ya, bisa berupa kabel, bisa berupa fiber optik atau waveguide, ya, bisa berupa nirkabel. Ya, nirkabel bisa berupa udara atau bisa berupa air. Ya, dihubungkan dengan media fisik, media transmisi. Ya. Ya. Nah, karena ini jaraknya jauh misalnya, ya device A dan device B ini jauh, maka dia butuh perantara, ya, butuh mediator, ya, butuh intermediate node. Ya, intermediate node 1 misalnya digambar 2 di sini. Intermediate node 1, intermediate node 2. Ya. Saya komunikasi dari Surabaya, ya, misalnya ke Los Angeles di Amerika. Ya. Maka tidak langsung begitu saja, ya, sulapan begitu ya. Device A itu tempat saya misalnya, device B teman saya di Los Angeles, ya, langsung komunikasi begitu saja enggak, melalui intermediate node, jumlahnya pasti banyak. Ya, kemudian media transmisinya ya, beragam. Ya. Saya di ruangan sini pakai WiFi, ya, berarti pakai udara kan gitu ya. Ya, barangkali nanti dari sini ya ke gateway di PEMS ya, misalnya pakai kabel DTP, ya 1 gigabit per second misalnya. Dari PEMS ke Telkom pakai fiber optik. Nanti dari Telkom ya menuju ke Singtel Singapura misalnya, ya pakai fiber optik bawah laut misalnya loh ya. Kemudian dari Singapura nanti kemana lagi dan seterusnya. Nah itu adalah melalui intermediate node, gitu ya. Kemudian layer yang kedua adalah detailing, ya detailing. Ya, jadi yang ini dihubungkan dengan secara fisik oleh media transmisi. Ya. Kemudian data yang berupa data digital, ya biasanya diterjemahkan atau direpresentasikan ya bit 1 dan bit 0, ya biasanya. Ya. Mudah-mudahan di semester kemarin juga diajarkan di
di elektronika digital? Ada ya? Mata kuliah elektronika digital? Ada ya? Iya Pak, ada Pak. Ada. Ya. Saya ngomong 1010 nggak ada masalah kan? Tidak ada Pak. Ya, jadi 1010 ini ya, saya gabungkan atau saya kelompok-kelompokkan. Ya, saya kelompok-kelompokkan. Nah, pengelompokan ini kita sebut dengan framing. Ya, frame ya. Ya, framing gitu ya. Saya kelompokkan, ya, framing. Nah, frame inilah yang dikelola oleh data link. Nah, masing-masing frame diberi alamat. Ya, alamatnya adalah alamat fisik atau MAC address. Ya, kenapa diberi alamat? Supaya nggak nyasar. Ya. Alamatnya kemana? Ke alamat fisik dari device di intermediate node. Ini ke alamat fisiknya sana. Ini ke alamat fisiknya sana. Ya. Kemudian sampai ke alamat fisik tujuan terakhir. Nah, setelah itu, ya frame ini ya dirubah menjadi segmen di sini. Ya, dirubah menjadi segmen di layer 3. Nah, di sini ya diberi alamatnya adalah alamat logik, ya, IP address. Ya, sama supaya tidak ya salah alamat. Nah, alamat IP address inilah ya yang bisa membawa ya data ya dari layer fisik menuju ke data link ya, sampai ke ya final destination. Ya, jadi alamat asalnya berapa, IP address-nya berapa, asalnya, IP tujuannya berapa, ya, itu ditulis atau diolah atau dikoordinasi oleh layer network di sini, gitu ya. Nah, layer 1, 2, 3 ini, ya, ini selalu digunakan, ya, dari satu node ke node yang lain, dari node source, ya, ke intermediate node sampai ke node destination. Ya. Jadi secara fisik, ya, 1, 2, 3 ini ya terhubung satu dengan yang lain, gitu ya. Sedangkan layer 4 sampai layer 7 ya secara virtual, ya kira-kira gitu. Secara virtual ya terhubung ya antara layer 4 ke layer 4 antara source dan destination virtual. Ya. Cara fisiknya ya itu dilewatkan ke layer 1, 2, 3 di bawahnya, gitu ya. Nah, CD transport ini apa perannya? Ya, layer transport ini perannya adalah apa aplikasi yang dijalankan, aplikasinya formatnya apa, ya, datanya bentuknya apa dan seterusnya. Nah, layer transport ini yang membawa bagaimana ya data yang dari layer aplikasi ini bisa disampaikan dari source ke destination. Ya. Oh, ternyata transportasinya berupa ya protokol HTTP, maka harus mengikuti protokol itu. Ya, kalau protokol HTTP berarti formatnya harus HTML ya dan seterusnya. Oh, ternyata ya transportasinya bukan HTTP tapi file transfer ya, file transfer protokol, maka harus mengikuti standarnya FTP. Oh, ternyata yang digunakan adalah ya protokol SSH ya, secure shell ya, maka harus mengikuti protokol itu ya dan seterusnya, ada di sini. Ya. Nah, transportasi itu ya sama dengan kehidupan kita ya. Kadang-kadang transportasi itu ada yang lancar, ada yang tidak. Ya. Ada notifikasinya, ada yang tidak. Ya. Kita pakai jasa transportasi misalnya misalnya kantor pos, ya, pakai kantor pos misalnya. Atau misalnya pakai yang sering kita gunakan itu ya. Pakai Tiki misalnya, ada seterusnya. Nah, masing-masing kan punya kelebihan, punya kekurangan sendiri-sendiri. Ya. Transport juga begitu. Ya. Ada yang sifatnya handal, ada yang sifatnya ya tidak handal. Ya. Ada yang sifatnya ya ada notifikasi. Kalau ada error ya diberitahu. Ada yang sifatnya tidak ada notifikasi. Ya. Kalau ada error ya sudah ya dikirim ulang lagi dan seterusnya. Ya, gitu ya di sini. Ya. Setelah itu ya komunikasi antara device A dan device B ya itu bisa berlangsung ya karena ada sesi komunikasinya. Ya. Sesi komunikasi ini melalui paling tidak ada 3 tahap. Ya. Komunikasinya dibentuk dulu, ya, establish dulu. Setelah itu ya kirim dan terima data ya sampai selesai, ya di maintain datanya supaya tidak putus. Ya. Kalau sudah selesai ya
komunikasinya, ya datanya sudah ditransmisikan semuanya, ya baru setelah itu komunikasinya ditutup. Nah, diatur di sini. Nah, sesi komunikasi itu bisa jadi ya secara sekuensial atau paralel. Ya. Kemudian yang layer 6, ya, apa peran dari layer 6 ini? Ya, komunikasinya sudah ada, ya, melalui sesi komunikasi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini ternyata datanya ini formatnya macam-macam. Ya, datanya adalah gambar. Kok tahu gambar? Ya, gambar ada aturannya. Ya, biasanya dilihat dari ekstensinya. Ekstensinya PMP, ekstensinya GIF dan seterusnya. Berarti formatnya gambar. Filenya adalah PDF. Ya, kok tahu ekstensinya PDF? Ya. Filenya adalah berupa ya file yang terenkripsi. Ya, ya file yang formatnya adalah format yang tidak mudah untuk dikenali, ya, tidak mudah untuk dibaca, tidak mudah untuk dimengerti, ya, atau yang dikenal dengan ciphertext. Ya. Di mana? Di sini ngaturnya. Ya. Kenapa di sini harus diatur? Supaya lawan komunikasinya tahu. Ya. Kalau PDF, ya bukalah di layar aplikasi pakai Adobe misalnya, ya Adobe Reader misalnya. Filenya formatnya adalah GMP, ya GMP misalnya, ya pakailah misalnya Paintbrush misalnya, supaya tahu di sini aplikasinya apa yang harus dipakai untuk membuka format data itu. Nah, baru di layar aplikasi sesuaikan dengan format dari data di layar 6. Ya. Kalau gambar ya aplikasinya gambar, kalau PDF ya PDF, aplikasinya sesuai. Kalau docx ya aplikasinya apa yang cocok. Ya, kalau enkripsi, ya dibuka dengan dekripsi, apa algoritmanya yang cocok, ada di sini. Ya, ya jadi nggak mudah, ya tidak simple seperti N dan Maria tadi. Komunikasi langsung menggunakan bahasa isyarat. Ya, sekarang di sini dikenalkan ya oleh ISO, ya modelnya namanya OC, ya, untuk mengkomunikasikan device jaringan satu dengan yang lain, ya menggunakan model standar, ya 7 layer ini, gitu ya. Nah, sekarang 7 layer ini, ya kalau di breakdown, ya kalau didetailkan, kurang lebih seperti ini. Ya. Data yang di-create atau yang diciptakan oleh layer 7, ya layer aplikasi ini ya. Ya, ini data di sini ya. Kita ngirim file text misalnya, kita ngetik dari Notepad. Ya, saya taruh di sini di warna biru ini. Nah, ini saya beri header, saya beri keterangan. Ya. Saya beri tanda, ya, tanda atau keterangan, ya. Keterangan di layer 7, ya, namanya header layer 7, ya. Ya, jadi D itu data, H itu header, ya, di layer 7, layer aplikasi. Setelah itu, ya, data dan header di layer 7, ya, dibungkus, ya, dibungkus. Ya, bahasa jaringan komputernya adalah dienkapsulasi, ya, dibungkus ya, ini ya. Ya, sama dengan Anda semua, kalau mau mengirim barang, ya barangnya kan dibungkus, ya tidak dibiarkan telanjang begitu kan ya, harus dibungkus. Nah, sama dengan ini, data di layer 7 dan header di layer 7 dibungkus. Ya. Supaya apa? Supaya tidak kececeran gitu ya, supaya tidak tercecer, supaya bisa kita tandai bahwa ini adalah sesuatu yang dimasukkan di data, ya datanya adalah diterangkan di header layer 7, ya. Saya pack, ya, saya bungkus, ya. Ini istilahnya adalah encapsulated, ya, dienkapsulasi. Ya. Dienkapsulasi menjadi data di layar presentation. Ya, dienkapsulasi menjadi data di layar presentation. Nah, layar presentation diberi keterangan. Nah, keterangannya adalah header. Ya, header layer 6. Data di layar 6 dan header layer 6 dienkapsulasi, ya, di layar 5 menjadi data di layar 5. Ya, jadi ini adalah hasil enkapsulasi dari data layer 6 dan header layer 6. Ya. Layer 5 adalah layer session. Ya, session ya. Ya. Diberi keterangan, ya header layer 5. Ya. Sama, data di layar 5, header layer 5 dienkapsulasi menjadi data di layar transport. Ya. Di layar transport diberi header. Ya. Headernya adalah header layer 4, header layer transport. Data dan header layer transport, ya dienkapsulasi menjadi data layer 3. Ya, kemudian diberi keterangan namanya adalah header layer 3. Gitu ya.
Data di layer 3 dan header-nya ya, dienkapsulasi menjadi data layer 2. Nah, di layer 2 ini ada proses framing. Ya, proses framing, ya, proses yang mengelompokkan ya, data digital. Nah, 0101 dikelompokkan. Nah, supaya ya reliable, handal, handal tergantung protokolnya, ya, diberikan ya keterangan selalu ya, diberikan keterangan dan diberikan trailer. Ya, T itu trailer. Ya. Tujuannya adalah untuk ya diberikan mekanisme ya pendeteksian error dan pengkoreksian error di sini. Ya, jadi ditambahkan data tambahan ya. Tujuannya adalah untuk deteksi error dan koreksi error. Setelah itu T2 trailer ya data di layer 2 dan header-nya dienkapsulasi menjadi data digital ya, menjadi biner ya, data digital 0101. Nah, 0101 itulah yang bisa kita transmisikan ya melalui media transmisi. Kalau media transmisinya adalah kabel, langsung kita transmisikan. Kalau media transmisinya adalah udara atau air, ya tidak bisa langsung kita transmisikan, kita masukkan ke modulator dulu. Ya, kita modulasi, ya, kita rubah dari data digital menjadi data analog, ya, supaya bisa ditransmisikan melalui udara atau air. Kalau media transmisinya adalah fiber optic, ya, maka ini harus kita masukkan ke modulator, ya, namanya adalah waveguide atau WDM ya, waveguide division modulator. Ya, harus kita rubah dari data digital menjadi cahaya. Ya. Cahaya kita lewatkan ke fiber optic. Fiber optic kan isinya gelas kan ya, gelas yang panjang gitu kan. Nah, ini biasa dilewati cahaya. Ya, kalau kabel langsung. Ya. Nah, di sisi penerima, ya dibalik sekarang prosesnya. Ya. Data digital yang diterima di layer 1, ya, ini ya di layer 1, itu bungkusannya dibuka. Kalau yang tadi kan dibungkus di layer 7, ya, kemudian dibawa ke layer 6, dibungkus lagi, ya, kemudian dibungkus oleh layer 5, dan seterusnya, sampai layer 1, ya, ini bungkusan terakhir. Nah, begitu diterima ya oleh penerima, bungkusan ini dibuka. Ya, seperti ini ya, seperti buka bawang itu ya, macam-macam lapisannya di bawahnya. Ya, dibuka bungkusan pertamanya. Dibuka, ya, berisi 0101 yang sudah diframingkan, dikelompok-kelompokkan di sini. Ya, di 2. Setelah itu, data ya di layer 2 dibuka bungkusannya, di layer 3. Oh, IP address-nya punya saya, berarti betul. Ya. Kemudian, data di layer 3 dibuka, ya, bungkusannya dibuka di layer 4, di layer transport. Ya. Oh, IP address-nya ini betul, IP address saya. Oh, ternyata protokolnya adalah TCP, portnya 80, berarti HTTP. Ya, berarti harus saya sampaikan ke layer session, ya, layer presentation, dan aplikasinya harus membuka aplikasi yang cocok untuk HTTP, HTML, misalnya pakai browser, ya, misalnya. Nah, proses pembukaan, ya, paket tadi, ya, dari layer bawah sampai ke layer atas kita sebut dengan dekapsulasi, ya, dekapsulasi. Ya, kalau yang tadi proses pembungkusan namanya enkapsulasi, ya, kalau yang di sini proses pembongkaran, ya, proses kebalikannya enkapsulasi, ini kita sebut dengan dekapsulasi, ya, decapsulation. Oke, catatan, ya, layer fisik punya tanggung jawab untuk mentransformasikan atau memindahkan ya data digital ya 0101 satu demi satu ya dari satu node ke node yang lain. Kalau ya ini adalah source, ini destination, di tengah-tengah ada intermediate node seperti ini tadi ya, maka proses pemindahan 0101 itu dilewatkan dari device A ke intermediate node 1, ke intermediate node 2, baru ke device B sebagai destination. Ya. Ini analoginya langsung ini ya, tidak melalui intermediate node. Ya. Jadi ini langsung dipindah, gitu ya, langsung dipindah, langsung dialirkan ya dari device A ke device B. Gitu ya. Itu tanggung jawab dari physical layer. Ya. Jadi memindahkan atau mengalirkan ya individual bit, ya single bit 0 atau 1 ya dari source ke destination. Kalau ada intermediate node berarti dari source ke intermediate node, dari intermediate node ke destination. Oke, bisa diterima?
Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Masih stay tune? Masih, Pak. Masih, oke. Masih, Pak. Saya teruskan ya. Nah, ini kesimpulannya. Ya, kesimpulan dari OC layer. Ya. Ya, layer pertama, ya, layer fisik, ya, punya tanggung jawab untuk mentransmisikan bit. Ya, mentransmisikan bit 01 tadi ya, melalui media transmisi. Yang pertama. Yang kedua adalah ya, menyediakan spesifikasi dari ya mekanisnya seperti apa, elektrikalnya seperti apa. Ya, ini maksudnya adalah kalau interface jaringannya ya network interface jaringannya berupa kabel ya, maka network interface card-nya ya pasti beda dengan ya network interface card kalau interface jaringannya adalah berupa udara. Ya. Karena membuka desktop ya. Kalau media transmisinya berupa kabel UTP dengan wireless, ya pasti beda kan? Ya, network interface card-nya kan pasti beda ya. Halo? Iya, Pak. Ya pasti beda ya. Iya, Pak. Kalau lewat udara ada antena ya. Tidak ada colokan untuk RJ45 ya. Kalau pakai kabel ya mekaniknya beda, ada RJ45 dan seterusnya. Ya. Kemudian spek kelistrikannya juga beda ya. Kalau menggunakan udara berarti ada modulasi di situ. Ya. Ada modulasi. Jadi ada satu prosedur yang dipakai untuk merubah dari data digital ya menjadi sinyal analog ya. Kalau yang menggunakan kabel media transmisinya ya di sana ada encoder ya yang merubah ya aliran data berupa bit stream tadi 0101 supaya bisa dikirim dalam jumlah banyak ya. Itu ada encodernya ya, ada yang return to zero, ada yang Manchester ya, ada yang multi level ya dan seterusnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, layer data link. Ya, punya tanggung jawab untuk ya mengorganize ya mengatur bit menjadi frame ya mengelompokkan bit menjadi frame. Yang kedua adalah menyediakan ya delivery ya hop demi hop. Hop demi hop itu maksudnya adalah node demi node. Ya. Kalau ada source ke destination lewatnya adalah intermediate node, berarti hop by hop-nya adalah source ke node pertama ke node kedua ya, dan seterusnya sampai node yang terakhir menuju ke destination. Yang ketiga adalah layer network. Tanggung jawabnya adalah ya memindahkan paket atau mengalirkan paket dari satu source ke destination. Ya dari pengirim ke penerima. Yang kedua adalah menyediakan internal networking. Internal networking maksudnya adalah ya menghubungkan jaringan satu dengan jaringan yang lain. Ya. Jaringan dikatakan beda ya ketika network address-nya beda, ketika alamat jaringannya beda. Ya. Karena adanya ya internet networking inilah ya maka ya kita kenal internet saat ini ya itu bisa terjadi. Ya. Saya punya jaringan di ruangan saya, ya, satu jaringan. Menuju ke jaringan di atas misalnya di lab-nya di network operation center PENS ya, network-nya beda ya, menuju ke sana. Kemudian dari PENS ke Telkom, network-nya beda. Dari Telkom ke Singtel, network-nya beda. Dari Singtel kemana lagi beda. Nah ini yang mengerjakan adalah layer network, ya, menyediakan internet networking. Nah karena adanya internet networking inilah, ya maka internet ya yang saat ini kita nikmati, ya itu bisa terjadi. Layer transport menyediakan ya komunikasi, ya proses itu maksudnya adalah proses di sisi source dan proses di sisi destination, ya ini bisa terjadi secara handal, ya kemudian pesan bisa dideliver dengan baik dan ada ya mekanisme untuk error recovery, ya itu tanggung jawab dari layer transport. Layer session, ya untuk mengkomunikasikan ya message ya dari layer transport, network, data link dan physical tadi, ya maka ya antara source dan destination ini harus terhubung, ya harus terhubung, ya komunikasinya harus terhubung, harus setelah itu ya diatur atau di manage ya supaya tetap terhubung, ya tidak putus, ya diatur tetap terhubung, ya diusahakan terhubung terus tidak putus. Ya. Nah usaha untuk
Tetap terhubung ini apa maksudnya? Supaya data bisa dikirim dan diterima dengan baik sampai selesai. Baru setelah itu diputus komunikasinya. Di layer 6, ya, berhubungan dengan format, ya, format datanya. Apakah formatnya dalam keadaan terkompres? Apakah formatnya dalam keadaan terenkrip? Apakah formatnya harus ada proses translasi? Ya, dirubah dari format satu ke format yang lain. Ya, apakah formatnya teks? Apakah formatnya gambar? Apakah formatnya video dan seterusnya? Ya, baru di layer aplikasi, ya, dilakukan proses pengaksesan, ya, data, ya, dengan format yang ada di layar presentasi tadi. Ya, oh, datanya adalah HTML, apa aplikasinya cocok, browser. Oh, datanya adalah docx, apa yang harus dipakai di layar aplikasi, Microsoft Word misalnya. Nah, gitu ya kira-kira ya analoginya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, singkat cerita, ya dalam perjalanannya, ya 7 layer ini kebanyakan, ya terlalu banyak lapisan yang dilalui, ya maka ya ada usaha untuk mempercepat, ada usaha untuk efisiensi. Ya. Dari 7 layer ini kemudian ya lahirlah ya model yang kedua, yaitu TCP/IP. Ya, model TCP/IP ini memperbaiki ya model yang sebelumnya, yaitu OSI model. Ya, dari 7 layer ya dirubah menjadi 4 layer. Ya, jadi 7 layer menjadi 4 layer. Ini 4 layernya. Nih. Ya. Layer network interface, layer internet, layer transport, dan layer aplikasi. Biasanya untuk pembelajaran, ya layer pertama ini ya tetap dibiarkan 2. Ya. Jadi yang betul yang ini ya, TCP/IP itu yang ini, ada 4 ini. Network interface, internet, transport, dan aplikasi. Nah, di sini menariknya, ya, layer session, presentasi sudah nggak ada. Ya, digabung menjadi satu, menjadi layer aplikasi. Ya. Sedangkan layer paling bawah, ya, layer fisik dan layer data link, ya, digabung menjadi satu, menjadi network interface. Ya. Jadi ini penggabungan antara 2 layer, ya, data link dan physical. Ya, yang ini tetap, ya, kalau di OSI namanya network, yang ini tetap tidak ada perubahan nama, tetap transport. Kemudian layer aplikasi ini menggabungkan 3 layer di OSI, ya, aplikasi, presentation, dan session. Ya. Nah, untuk memudahkan pembelajaran, yang layer paling bawah, network layer ini, ya, network interface ini tetap dibiarkan menjadi 2 layer, ya, supaya keluar ya alamat MAC address-nya di sini. Ya, jadi yang ini dipakai untuk pembelajaran. Yang ini adalah TCP/IP model. Bisa diterima ya? Halo? Nanti bukan berarti bahwa kalau kita membahas 5 layer itu bukan berarti TCP/IP itu 5 layer, bukan. TCP/IP itu 4 layer seperti ini. Nah, supaya kita memudahkan pemahaman, ya khusus di layer network interface, ya itu silakan diasumsikan, ya ada data link, ada physical layer, gitu ya. Karena nanti ada hubungannya dengan MAC address di sini, ya supaya bisa kelihatan perannya network interface itu. Ya. Jadi yang network interface itu perannya selain ya, mengatur pergerakan dari bit ya 0101 tadi, mechanical maupun electrical ya, ya specification ya, dia juga mengatur pengalamatan ya, pengalamatan fisik. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau dibandingkan dengan OSI model ya, ya jadi yang 3 layer di atas ini menjadi 1. 2 layer yang di bawah itu menjadi 1 ya. Jadi ini untuk ya, sekali lagi ini menjadi 5, ini untuk pembelajaran. Seharusnya ini jadi 1, namanya network interface. Oke, ya, ini adalah teknologi yang mendasari, ya LAN WAN, ya. Kemudian yang ini adalah IP address, ya, dan protokol yang membantu IP address, ya, yaitu ARP dan ICMP. Ya. Kemudian yang ini adalah protokol untuk mentransport ya atau mendeliver message ya. Kemudian yang ini adalah aplikasi yang mengenerate data. Oke. Ini contoh dari ya private internet. Ya, internet yang tidak yang skala kecil. Ya. Ya, ada 4 router. Ya. Router 1, router 2, router 3, router 4. Ya. Kemudian komputer A ada di LAN 1, komputer B ada di LAN
ya ada di LAN 6. Ya. Ya. A mau kirim message ya ke B, A mau kirim paket atau kirim data ke B, ya. Maka ya bisa lewat dari R1 ke R3 atau R1 ke R2. Ya, kalau lewat R1 ke R3 ya menuju ke sini. Kalau lewat R2 berarti menuju ke sini. Nah, ini kita sebut dengan routing. Ya, routingnya bisa lewat bawah atau lewat kanan atau lewat atas. Gitu ya. Ya. Routing bisa kita atur secara manual, namanya static routing. Routing bisa kita serahkan ke router 1, 2, 3, 4 untuk mengatur sendiri. Namanya routing dinamis. Ya, dynamic routing. Ini contoh dari private internet. Ya, berikutnya. Komunikasi di layer fisik. Ya. Physical layer. Ya. Ya, ini legendnya dulu dipahami ya. Kalau bulatannya tidak ada arsirannya berarti source. Kalau bulatannya ini ada arsirannya gelap berarti destination. Ya. Jadi A ke router 1. Ini misalnya ya routingnya lewat bawah. Ya, A, R1, R3, R4 baru ke B. Ya, ini misalnya routingnya lewat bawah ini. Ya. Jadi A ya kirim data tidak langsung ke B, tapi lewat router 1 dulu. Ya, jadi A source, router 1 destination. Setelah itu di forward oleh R1 ke R2, R3. R1 sekarang menjadi source, R3 menjadi destination. Setelah itu R3 mau forwardnya ke R4. Sekarang R3 adalah source, R4 adalah destination. Baru yang terakhir R4 ke B, ya R4 sekarang menjadi source, B menjadi destination. Oke ya, gitu ya. Catatan. Ya, catatan. Ya. Ukuran komunikasi atau unit komunikasi di layer fisik namanya adalah bit. Ya. Ya, jadi unit komunikasi di layer fisik namanya adalah bit. Ya, ini masih ada waktu? Saya teruskan. Masih ada waktu ya? Oke, saya teruskan. Masih Nanti kira-kira 10 menit, Pak. ya, kalau sudah habis saya diingatkan. Ya. Sekarang komunikasi di layer data link. Ya, layer data link layer 2 di OSI model. Ya. Ya, jadi komunikasinya kita lihat dulu ya, legendnya ini ya. Ini source, destination, D itu data, H itu header. Ya. Jadi dari data link ya enkapsulasi ke layer fisik, baru dari layer fisik ya dipindah bit itu ke ya ke intermediate node R1, R3, R4, B. Ya, maka ya proses komunikasinya mengalami perubahan. Ya. Ya, A ke R1, ya, A ke R1. Ya. Bentuknya adalah berupa data di layer 2 ya, bersama-sama dengan header di layer 2. Nah, ini kita sebut dengan frame. Ya. Ini kita sebut dengan frame. Nah, header layer 2 ini berisi alamat fisik. Ya, jadi alamat fisik source-nya adalah alamat fisiknya A, alamat fisik destination-nya adalah alamat fisiknya R1. Ya, atau MAC address asalnya adalah A, MAC address tujuannya adalah R1. Ya. Kemudian R1 di forward ke R3. Nah, sekarang frame-nya berubah. Ya, datanya tetap, yang berubah adalah header-nya. Sekarang header-nya adalah MAC address asalnya dari R1, MAC address tujuannya adalah R3. Datanya tetap, header-nya berubah. MAC address asalnya adalah R3, MAC address tujuannya adalah R4. Dan terakhir ke B. Catanya sama. Ya, jadi di layer data link, ya, proses komunikasinya, ya, A, R1, R3, R4, kemudian B, mengalami perubahan di header. Ya, alamatnya selalu berubah. Berarti kayak itu ya, Pak ya? Fisik atau MAC address. Berarti memakai kayak algoritma Dijkstra gitu ya, Pak? Yang mana? Belum. Ini belum ya? routingnya belum masuk. Routingnya belum digunakan. Masih belum pakai algoritma Dijkstra, belum. Ini belum mengenai routing ini ya, belum ada routingnya ini. Ya, ini masih proses delivery saja yang ini. Ya, oke. Ya. Belum ada algoritmanya. Ya, ini masih proses delivery message. Ya, dari 0101 dikelompokkan menjadi frame nilai ya. Nah, supaya frame-nya ini tidak salah alamat, diberi alamat MAC address, ditaruh di header. Ya, oke ya. Belum pakai algoritma ini Mas ya. Halo? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang satuan komunikasi di data link kita sebut dengan frame. Kalau di layer fisik tadi namanya bit,
Kalau di sini sekarang namanya frame. Nah, sekarang ini yang tadi Mas tanyakan, routing di sini routingnya. Ya, di layer 3, layer network. Ya. Ini tetap ya dari layer 3 enkapsulasi ke data link, enkapsulasi ke physical layer, kemudian ya, biner, ya data digital, ya dipindah dari satu node ke node yang lain. Nah, sekarang ya data ini yang dibawa oleh A ke B, ya namanya bukan lagi frame, tetapi datagram, ya datagram atau fragmen, ya datagram ini ya data di layer 3 dan header di layer 3. Nah, header di layer 3 ini, ya itu selalu tetap, ya datagram ini berada di R1, R3, R4 itu selalu tetap. Headernya adalah berupa IP address-nya A sebagai pengirim dan IP address B sebagai penerima. Kalau di data link layer tadi mengalami perubahan, di sini mengalami perubahan headernya. Ya, MAC address asalnya A, MAC address tujuannya R1. Di sini MAC address asalnya R1, MAC address tujuannya R3. Di sini MAC address pengirimnya adalah R3, tujuannya adalah R4. Di sini MAC address pengirimnya adalah R4, tujuannya adalah B. Kalau network, ya beda. Kalau network tidak mengalami perubahan H3-nya selama ya menuju ke intermediate node R1, R3, R4. Headernya tetap IP address-nya adalah A asalnya, tujuannya adalah IP address-nya B. Gitu ya. Nah, di sini ada mekanisme pemilihan routing. Ya, apakah lewat R1 ke R3 atau R1 ke R2? Gitu ya. Routingnya bisa kita tentukan sendiri secara manual atau statik atau ditentukan oleh 4 router ini. Ya, apakah lewat R3 atau lewat R2 dari R1. Nah, ini baru ya routing protokol ya berperan ya di layer ini. Nah, kalau sudah lewat sini ya kalau sudah ditentukan lewat sini ya sudah, ini yang berperan sekarang. Ya. Kalau sudah ditentukan oleh layer network lewat sini ya sudah, data link mengikutinya ya lewat sini. Gitu ya, Mas ya. Kalau ceritanya itu adalah lewat sana, lewat atas ya. Maka sekarang, ya kalau yang di sini mengalami perubahan, kalau yang ini nggak ada perubahan. Ya, IP address-nya tetap A, asalnya, tujuannya IP address-nya B. Ya, kalau yang di data link, kalau lewat sana, ya frame-nya mengalami perubahan di sini, bukan lewat sini ya, lewat sana. Ya. Maka MAC address asalnya R1, MAC address tujuannya R3, R2, kemudian ke sini, ya MAC address asalnya R2, MAC address tujuannya R4. Ya, oke. Nah, di sini tidak pakai algoritma, di sini mengikuti saja, di sini mengikuti routing yang sudah ditentukan oleh layer network. Nah, unit komunikasi untuk layer network adalah datagram. Ya, sekarang kita naik lagi, ya transport, ya layer transport. Ya, nah di layer transport sama dengan layer network. Ya, segmen, namanya segmen ya. Nah, segmen itu di header-nya tidak mengalami perubahan. IP address-nya miliknya A, ya source-nya, IP address miliknya B, tujuannya. Nah, nomor port-nya adalah, ya nomor port asalnya adalah A, nomor port tujuannya adalah B. Ya, jadi di setiap lewat R1, R3, R4 tidak mengalami perubahan header-nya. Header-nya tetap. Gitu ya. Unit komunikasi di layer transport namanya segmen. Ya, ada yang bilang segmen, ada yang bilang user datagram, ada yang bilang paket, tergantung dari protokolnya. Ya, kalau TCP ya namanya paket ya atau segmen, kalau UDP namanya datagram. Ya, user datagram. Tergantung protokolnya. Ya. Kemudian aplikasi. Ya. Dari aplikasi sama dengan network dan transport, ya message atau data tidak mengalami perubahan di header. Ya, header layer 5, ya header layer aplikasi tidak mengalami perubahan. Alamat asalnya tetap A, alamat tujuannya tetap B, meskipun lewat R1, R3, atau R4. Unit komunikasi di layer aplikasi namanya adalah message, ya, pesan. Ya, gitu ya. Nah, untuk itu, ya, butuh pengalamatan, ya, masing-masing layer, ya, apakah melibatkan pengalamatan? Iya. Ya, iya. Layer data link, ya, namanya adalah alamat fisik, atau MAC address, media address, media access controller address atau MAC address ya, atau physical address, alamat yang diberikan oleh pabrik ya, pabrik network interface card ya. Kemudian alamat
di network layer adalah alamat logic IP address. Alamat di layer transport adalah nomor port. Alamat di layer aplikasi adalah application specific address. Ya, ini jarang kita jumpai, yang ini. Yang sering kita jumpai 3 ini. Nomor port, IP address, dan MAC address. Oke, kira-kira begitu. Ada yang ditanyakan? Oke, sampai sini oke ya? Tidak ada masalah? Cukup jelas. Tidak ada? Oke. Saya lanjutkan. Masih ada waktu. Ya. 2 menit, 3 menit. Ya. Misal, ini di layer data link, ya, di layer fisik. Ya. Misal, ya ini formatnya ya. Satu frame itu formatnya seperti ini misalnya. Nomor yang angka yang paling kiri adalah alamat destination. Ya, alamat destination. Yang kanan alamat source, ya, kemudian data. Ya. Ketika ada sender, ya, alamat fisiknya adalah 10, receiver alamatnya adalah 87, ya, melalui sebuah hub atau switch, ya, maka pengirim ini, ya, mengirimkan MAC address-nya, ya, MAC address-nya dia 10, kemudian tujuannya 87, ya, dikirim melalui switch atau hub, oleh switch atau hub, ya, kemudian di-broadcast ke semuanya, ya, ke PC ini dan ini. Ya. Meskipun ini bukan tujuannya dikirim semua. Nah, ketika dikirim ke sini, ya, dicek oleh komputer ini, oh ternyata alamatnya bukan alamatnya dia, bukan 28. Ya, yang ditujukan 87. Karena bukan untuk dia, dibuang, di-discharge, tidak diproses. Ini juga gitu, dicek. Oh, alamatnya dituju 87, bukan dia, di-discharge. Nah, begitu nyampe sini, oh alamatnya betul, ya, ke dia. Maka dilakukan proses dekapsulasi, dibongkar paketnya. Ya, paketnya dibongkar, ya, dimasukkan ke layer di atasnya, sampai ke layer aplikasi untuk dibuka isinya. Gitu ya. Nah, ini adalah alamat fisik. Ya. Cara penulisannya dalam bilangan heksadesimal. Panjangnya adalah 48 bit. Ya, karena heksa, ya, kita rubah menjadi 12 digit heksadesimal. 1 digit heksa sama dengan 4 bit. Sehingga 48 saya bagi 4, totalnya adalah 12. Ya, nulisnya seperti ini. Ya, dikelompokkan menjadi 2 digit heksa, ya, dipisahkan dengan titik 2 atau titik, ya, sampai sana. Ya, 3 yang terakhir, ya, 07, 01, 02, ya, 3 yang pertama, ya, 3 kelompok yang pertama, ini ya, 6 digit heksa yang pertama, itu adalah, ya, menunjukkan kode, ya, manufaktur atau serial number dari pabrik. Ya, serial number dari pabrik, kode manufakturnya, kode produksi. Ya. Kemudian 3 kelompok yang terakhir itu adalah serial number. Ya, nomor seri. Nomor seri kalau kita memproduksi sesuatu kan diberi urutan nomor seri ya, 1, 2 dan seterusnya. Nah, ini di sini. Jadi yang ini adalah manufaktur, kemudian yang ini adalah nomor serinya. Kode nomor manufaktur itu sama untuk semua, ya, semua merek. Cisco itu semua merek sama ini. 07, 01, 02 ini sama. Ya, misalnya TP-Link itu sama semuanya sini. Ya. Tricom itu sama. Yang beda ini saja. Ya. 3 grup yang terakhir itu pasti beda, ya, karena seri nomor seri. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Oke. Kan ini physical address itu kan untuk device, Pak, ya. Jadi Ya. apakah dia itu physical address ini untuk setiap device itu unik, Pak? Jadi apakah Harus unik. Harus Ya, unik, Pak? Harus unik. Jadi MAC address setiap device kalau dihubungkan ke jaringan yang sama, ya, itu tidak boleh sama, harus unik. Ya. Satu vendor itu pasti mengeluarkan, ya, MAC address unik untuk produknya masing-masing. Apakah ada kemungkinan sama? Ada kemungkinan sama, itu mungkin di belahan dunia yang beda. Ya. Itu mungkin kesalahan waktu memproduksi, ya, network interface card itu. Ya, tapi secara teori, ya, dan secara praktikal tidak boleh sama, harus beda. Gitu, Mas. Kalau beda apa yang terjadi? Kalau sama apa yang terjadi? Ya, heboh seperti ini nanti, Mas. Ya, misalnya ya, ini sama, sama-sama 87. Maka dua-duanya menerima. Padahal yang dituju oleh si
komputer 10 ini kan hanya 87. Misalnya kalau sama ini sama ya, maka dua komputer ini akan menerima dua-duanya. Ya, gitu Mas ya, nggak boleh sama. Makanya nggak boleh sama, harus unik nomor MAC address ini. Itu Mas, oke? Baik, Pak. Ya, tentu saja sekarang ada sebuah cara untuk mengganti MAC address. Ya kan Mas ya? Pernah Mas? Ya, fake MAC address. Ya, Belum pernah dengar. Ya itu namanya rekayasa internet ya, salah satunya tadi itu. Ya, mengakali bagaimana caranya MAC address-nya bisa dirubah. Ya, tapi secara teori ya tidak boleh sama, harus unik. Ya saya kira cukup, habis waktunya. Nanti ditunggu dosen berikutnya. Ya, saya kira cukup ya. Ya, minggu depan kita lanjutkan. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Cukup ya? Ada pertanyaan lagi? Sudah 9.40. Halo, masih stay tune? Sudah cukup kayaknya, Pak. Ya, sudah cukup. Oke, baik. Saya tutup aja langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat.